Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan Pak Ustaz Ahmad Sukandi MKI, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan keselamatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagaimana biasa pada pekan ketiga setiap bulan kita akan mendapatkan pencerahan, yaitu berupa kajian kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sukandi MKI. Untuk itu mari kita dengarkan, mari kita perhatikan dan mari kita amalkan. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat sekali kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Bapak Haji Rontoni MH yang saya hormati, Bapak-bapak hadirin sekalian. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dan bisa salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya, pertolongannya senantiasa kita harapkan dan kita dambakan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan bait Al-Hikam pada bab sebelumnya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ikhlas di dalam amal. Ada bait demi bait sehingga mengarah kepada apa itu ikhlas yang sebenarnya. Lalu pada bait berikutnya, ikhlas itu ditanamkan lebih dalam daripada yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ini lanjutan bait berikutnya, karena bab ikhlas ini disusun oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, cukup banyak bait-baitnya. Selanjutnya yang bait ke-16 ini, mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi
wa yakfil murid wijdanus salamati. Ketika engkau meminta balasan ala amalin terhadap satu amalan, tulibta, maka engkau dituntut diwujudi sidqi fihi, dengan adanya kejujuran fihi di dalam amal itu. Wa yakfil murid, maka cukuplah bagi orang yang ragu. Apa itu wijdanus salamah? Adanya keselamatan dari amal ibadah yang kita lakukan. Bait ini menjelaskan bahwa mata talabta, ketika kita meminta sesuatu, balasan dari amalan yang sudah kita lakukan, ya, maka tulibta, engkau itu dituntut untuk adanya kejujuran dalam diri kita terhadap amal yang kita lakukan. Kalau kita mengharap atau ingin mendapatkan balasan imbalan dari amal yang sudah kita lakukan, ada tuntutan dalam diri kita bahwa kita ini harus jujur dalam amal yang sudah kita lakukan. Nah, apa itu maksudnya? Kalau kita murni beribadah untuk Allah, kita berharap kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan ini, maka kita dituntut juga oleh Allah untuk betul-betul jujur dalam diri kita bahwa ibadah ini adalah untuk Allah. Kan mengharapkan balasannya kan dari Allah. Minta sesuatu dari amal yang kita lakukan itu kan bukan kepada yang lain yang kita cari, yang kita minta, tapi kan kepada Allah. Maka dibenarkan dulu tuntutan kita dalam diri kita ini. Apa itu? Mesti jujur dalam amal kita. Apa sih yang dimaksud dengan jujur itu? Tidak ada lain bahwa tidak ada sesuatu yang kita harapkan dari ibadah yang kita lakukan kecuali untuk Allah. Kalau ternyata ibadah yang kita lakukan ini ternyata unsurnya, unsur dorongan ibadah kita yang kita lakukan adalah hal lain, berarti kan ibadah kita bukan untuk Allah, tapi karena dorongan itulah yang menjadikan kita menjadi ibadah. Contoh begini, kita yang sederhananya saja, tapi ini contohnya biar lebih naik aja. Kita ngerasa banyak dosa, kemudian kita melakukan ibadah. Dorongan merasa berdosa inilah yang kemudian menjadikan kita melakukan ibadah. Supaya apa ibadah kita lakukan ini? Supaya dosa kita hilang. Kalau dengan ibadah ini, maka ibadah kita karena didorong oleh keinginan pengampunan dosa, maka amalan yang kita lakukan karena inginnya kita diampuni dosanya, maka inilah yang menjadi pendorong kita melakukan amal. Karena kita punya keyakinan kalau kita beramal, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka kita beramal karena dengan amal itu kita bisa dapat pengampunan dari Allah. Berarti Bapak Ibu harus sekalian, tuntut dulu dalam diri kita kejujuran kita ibadah. Ibadah kita ini untuk Allah atau kalau untuk diri kita. Kalau kita beribadah, dorongannya adalah karena supaya diampuni dosa kita, maka sejatinya ibadah kita itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Mana buktinya bahwa ibadah itu untuk kita? Itu kita ibadah kan supaya kita ini dosanya diampuni, bukan untuk Allah. Ini ikhlas ya Pak? Ikhlasnya sudah apa namanya? Ya, Mas Edi ini ketinggalan bulan yang lalu ya. Makanya itu di-refresh ya. Dari yang sebelumnya gitu. Dari yang sebelumnya.
Jadi sebenarnya ibadah kita itu bukan untuk Allah. Buktinya apa? Yang kita cari dari ibadah itu adalah bukan Allah tapi pengampunannya. Gitu. Maka mesti jujur dulu dalam diri kita. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Semuanya. Ya, namanya ngaji hati, ngaji batin ini kan kita sendiri yang tahu. Kira-kira kita datang ke masjid ini apa sih yang kita cari? Kira-kira kalau kita ngurusin agamanya apa yang kita cari? Apakah ada bagian dari hidup kita ataukah murni memang ibadah apa? Ngurusin itu adalah untuk Allah semata. Kan cuma kita yang tahu. Ya. Makanya perlu jujur. Maka kata Ibnu Athaillah nanti di bait berikutnya nanti, ya, bahwa orang yang menuntut sesuatu dari ibadah amalan yang dilakukannya ingin mendapatkan sesuatu, dia dituntut untuk melakukan kejujuran pada dirinya. Apakah ibadah amalan yang dilakukannya untuk dirinya? Kalau ibadah itu dilakukan untuk dirinya, lalu meminta balasan kepada Allah, kan aneh. Oh, ibadahnya untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kalau kita bekerja di satu perusahaan atau kita satu perusahaan, kemudian kita menuntut dari pekerjaan kita kepada perusahaan, wajar karena kita bekerja memang untuk perusahaan. Yang aneh adalah kita bekerja untuk diri kita, lalu kita minta upah kepada perusahaan, padahal kita kerja untuk diri kita sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Maka kata Ibnu Athaillah, maka cukup orang yang ragu-ragu yang tadi ibadahnya ini, saya ibadahnya untuk saya, untuk Allah sebenarnya. Sudah cukup wijdanus salamah, dia selamat dari amal itu saja sudah cukup. Gitu. Amal yang nggak rusak saja sudah cukup. Gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ayat yang ke-17, la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Jangan menuntut balasan ala amalin terhadap satu amalan lasta lahu fa'ilan, yang mana engkau bukan yang mengerjakan, yang mengamalkan amal itu. Pada bait berikutnya, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa sejatinya kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Untuk bisa taat itu kita nggak bisa. Akhirnya yang menghadirkan ketaatan itu adalah rahmat Allah kepada kita, sehingga kita bisa taat. Seandainya rahmat Allah itu dicabut dari kita nggak bisa taat. Alangkah hinanya orang yang mengklaim dirinya taat, padahal sumber ketaatan itu bukan ada pada dirinya. Alangkah hinanya orang yang mengklaim dirinya orang soleh, orang yang taat, padahal sumber ketaatan itu bukan pada dirinya, tetapi adalah karena Allah memberikan ketaatan itu kepada dirinya, makanya dia bisa jadi taat. Maka seandainya Allah itu menarik kembali nilai ketaatan itu kepada dirinya, enggak bisa taat. Berarti dirinya itu betul-betul enggak ada ketaatan sejatinya, dan enggak pernah bisa berbuat taat. Lalu katanya kalau dirinya sudah punya paham seperti ini, enggak punya ketaatan pada dirinya, lalu dengan amal itu yang dia lakukan, dia menuntut sesuatu padahal dia sendiri bukan yang menjadi sumber ketaatan. Ya, ini bait yang kedua dalam pertemuan. Jadi sumber ketaatan itu bukan kita, tapi Allah. Sumber ketaatan itu adalah Allah itu memberikannya kepada kita sehingga kita jadi taat. Lalu kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu sejatinya ya bukan kita yang melakukan kebaikan, tapi Allah yang memberikan rahmat atau pertolongannya sehingga kita bisa berbuat baik. Ya. Kira-kira seperti itu.
yakfi minal jaza laka 'alal amal an kana lahu qabilan. Cukup bagimu dari balasan terhadap amal yang kau lakukan adalah kana lahu qabilan. Allah itu menerima amalmu. Jadi nggak perlu mengharapkan apa-apa dari kebaikan yang kita lakukan, karena memang kebaikan itu sumbernya bukan dari diri kita. Allah sudah menerima ibadah kita saja sudah cukup bagi kita. Kenapa? Karena ibadah itu memang bukan dari kita, tapi sumbernya dari Allah. Kita cuma mengikuti rahmat Allah itu sehingga kita berbuat baik, lalu ibadah itu diterima oleh Allah, itu sudah lebih dari cukup ibadah kita diterima. Ya. Ini yang kedua Bapak Ibu bahasanya. Yang ketiga, ya mudah-mudahan nanti lama-kelamaan nilai-nilai ikhlas itu akan hadir dalam diri kita. Ya. Setelah kita memahami konsep ini. Ini ada yang lebih menarik lagi. Kata Ibn Athaillah, anta ila ilmihi idza aqtahu ahwaj minka ila ilmihi idza asaitahu. Kamu ila ilmihi kepada kebijaksanaan Allah. Idza aqtahu, ketika kamu dalam keberadaan taat kepada Allah, ahwaj minhu, itu lebih butuh kepada kebijaksanaan Allah, atau lebih butuh kepada rahmatnya Allah ketika engkau dalam keadaan taat. Ila ilmihi idza asaitahu, daripada engkau sedang atau berada dalam kemaksiatan. Singkatnya begini, kita yang sedang berada dalam ketaatan itu lebih butuh terhadap rahmat Allah daripada orang yang sedang berbuat maksiat. Jadi menarik ini. Kita sudah baik, sudah ngaji, sudah sholat, kok ternyata lebih butuh rahmat Allah daripada orang yang bermaksiat, orang yang tidak sedang dalam beribadah. Jadi kenapa kok bisa seperti ini? Di sini disalahnya dijelaskan. Ya. Kenapa katanya? Karena orang yang muti, orang yang sedang taat, itu adalah annal muti yatahawya wa yatahayya bima hasalahu min al-maziyah karu'yatin nafsi wal i'jab wal kibr. Karena orang yang taat dengan ketaatan yang dilakukannya itu melihat bahwa ada keistimewaan dalam dirinya, bahwa dia itu rajin sholat, tahajud sudah sekian, sedekah sudah sekian. Itu kecenderungan orang yang soleh itu begitu. Ini Ibn Athaillah ya, disarah oleh Syekh Nawal Al-Baghdadi. Kata beliau, annal muti, orang yang taat itu kecenderungannya itu melihat dalam dirinya punya keistimewaan. Ru'yatun nafsi, melihat dirinya itu punya kelebihan. Saya alhamdulillah sepanjang hidup saya nggak pernah saya nggak puasa, nggak sholat. Saya kalau malam itu saya usahakan bangun malam. Itu orang yang taat itu punya kecenderungan seperti itu. Wal i'jab, i'jab itu ujub, ya, ujub itu bangga terhadap diri sendiri, ya, itu ujub. Alhamdulillah saya sudah ini. Alhamdulillah saya sudah ini. Ngomongnya benar alhamdulillah, tapi ngerasa sudah ini itu ya. Apalagi wal kibr, sombong. Kalau ujub hanya bangga terhadap dirinya sendiri. Kalau sombong sudah bangga dengan dirinya sendiri disertai merendahkan orang lain. Begitu keluar pengajian pada rumah katanya diumumin di grup, ya. Sudah diumumin di masjid pakai ini keluar masih nggak ngaji misalkan, ya. Walaupun nggak ucap di hati ucap misalkan, ya. Itu kecenderungan orang yang taat begitu. Ada perasaan bahwa dirinya merasakan lebih baik
ada ujub dalam dirinya, bahkan yang bahaya lagi adalah ada sombong dalam dirinya, yakni merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Itu sombong, kata Nabi begitu. Nah, sedangkan orang yang bermaksiat, ketika bermaksiat, kecenderungannya itu adalah al-khauf, ada rasa takut. Ya Allah, udah segini masih gak sholat saya. Padahal orangnya gak sholat juga, dia sholat juga. Ya ampun, kok gini amat hidup saya. Terus saja. Orang yang berbuat maksiat secara naluri tabiat itu punya ya rasa takut, punya rasa rendah diri ketika melihat orang lain yang soleh, yang taat, dan merasa hina ketika melihat dirinya sendiri. Itu orang yang maksiat, kecenderungannya begitu. Sebab kata Nabi, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Ya, kesucian itulah yang akan ada pada diri setiap orang. Saya pernah menyampaikan bahwa seburuk-buruknya orang, kalau dia berbuat dosa, pasti hatinya itu bertentangan dengan perbuatannya. Seburuk-buruknya orang, ya, sudah pokoknya sebejat-bejatnya orang, seburuk-buruknya orang, kalau dia berbuat dosa, hatinya pasti akan bertentangan dengan perbuatannya, nolak hatinya. Ya, pasti. Ya. Maka Nabi itu kan pernah ditanya, ya Rasulullah, sebenarnya dosa itu apa sih? Ya Rasulullah, ma huwal its. Ya Rasulullah, dosa itu apa? Kata Nabi, mahaka fi sadrika wa karihta an yutalli'a 'alaiha nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hatimu gelisah. Dan engkau malu, engkau tidak ingin perbuatanmu dilihat orang. Itu dosa itu. Apapun itu, sesuatu yang menjadikan hati kita gelisah, itu adalah karena ada kontra dengan nurani kita yang bersih, yang suci. Ketika berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya menjadi tabiat sebuah hati dalam diri kita, pasti hati kita menjadi gelisah. Itu adalah dosa. Nah, orang yang berbuat dosa itu ada rasa khauf, rasa takut, ada rasa tunduk, ada rasa hina dalam dirinya. Dan Masya Allah, ternyata orang yang dalam keadaan dosa punya rasa takut, punya rasa hina, tidak merasa lebih, bahkan merasa rendah, hina dirinya ketika melihat orang lain. Ini adalah orang yang betul-betul menjadi hamba Allah. Dari sisi sifatnya Pak, bukan perbuatannya Pak. Dari sisi sifatnya dia itu adalah hamba Allah, punya rasa takut, punya rasa tunduk dan hina pada dirinya sendiri. Itu kan hamba. Sifat seorang hamba kan begitu. Sedangkan orang yang taat, ketaatannya adalah sifat seorang hamba, gitu. Ketaatannya. Tapi sifat pribadinya adalah seperti seorang Tuhan atau seorang Tuhan yang merasakan, yang merasa dirinya punya kelebihan, punya keistimewaan, bahkan merendahkan orang lain, dan seterusnya. Maka saya pernah menyampaikan kisahnya Nabi Isa alaihissalam, ya, dalam kitab ini juga disebutkan bahwa beliau menceritakan ada orang ahli ibadah kumpul-kumpul sama orang ahli maksiat. Ada orang soleh berilmu duduk di majelis, tiba-tiba ada orang ahli maksiat mendengar ada pengajian, ingin ikuti. Karena hadir di tengah-tengah begini, malu dia duduk saja, nggak berani apa itu namanya nengokin kepalanya ke atas atau sejajahnya nggak berani duduk terus. Karena terasa hina ngelihat orang-orang itu pada ngaji, pada ke masjid, ngelihat orang yang soleh, ngelihat orang yang berilmu, kepingin kayak dia. Seandainya saya itu bisa kayak itu, pingin saya juga kayak mereka.
Akhirnya duduk pelan, nggak lama-lama bersanding sama orang yang soleh ini. Orang yang soleh kaget karena orang yang ahli maksiat ini kemaksiatannya sudah umum diketahui orang. Begitu nengok, ya Allah, kok ada orang ini di samping saya kan? Gitu. Kok bisa orang yang seburuk ini kok duduk samping saya? Sampai beliau berdoa, Allahumma la tajma' baini wa baina. Ya Allah, jangan kumpulkan saya sama orang kayak gini. Nah itu kan perasaannya orang yang taat ahli ibadah. Dalam riwayat itu, orang yang ahli ibadah karena kesombongannya masuk ke dalam neraka, orang yang ahli maksiat karena rasa takut dan rasa hinanya tadilah menjadikannya masuk surga. Itulah kalimat yang menyebutkan bahwa orang yang sedang berada dalam ketaatan lebih butuh terhadap rahmat Allah daripada orang yang sedang bermaksiat. Nah ini jangan diartikan bahwa jangan ya Pak, jadi dilarang aja dia. Walaisal huruf bihadil hikmah, bukan ya maksud dari hikmah ini at-tahdzir min at-tha'ah, mengabaikan ketaatan. Diingetin di sini. Jangan menganggap bahwa kalimat-kalimat tadi, keterangan-keterangan tadi kemudian mengabaikan kita dari ketaatan. Wa tahrid 'ala al-maksiyah, dan termotivasi untuk melakukan maksiat. Jangan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita sudah berada dalam ketaatan, hadirkan rasa takut dan ketundukan dan kehinaan dalam ketaatan kita. Itu sebenarnya. Bukan kemudian berbalik gitu. Kita malah khawatir kalau sudah taat ini kemudian pindah ke maksiat supaya hadir rasa takut. Bukan begitu maksudnya. Oke. Itu bait yang ke-18, yang ke-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami konsep-konsep tadi, nanti kita ini ibadah kepada Allah itu lepas benar-benar lepas. Yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, sholat dengan khusyuk itu, ya, ini setelah mengkaji kitab Hikam itu. Salat itu dengan khusyuk itu ternyata cuma satu yang saya bisa tangkap. Apa itu? Jangan bawa diri kita dalam salat. Keluarkan dulu jiwa kita ini. Lepaskan semuanya kalau mau salat itu. Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa surga, jangan bawa neraka, jangan bawa utang, jangan bawa pahala, jangan bawa masalah kita. Jangan bawa itu. Kalau kita orang katanya kalau lagi punya masalah sholat gitu, ditambah ruwet sholatnya, pikirannya ke masalah gitu. Dengan gitu ya, dia tambah sholat Fatihah mikirin masalahnya gitu. Malah dia nangis terseduh-seduh bukan karena sholatnya, karena masalahnya. Lepaskan dulu, bahkan badan kita, jiwa kita ini dilepaskan dulu. Lepaskan dulu, semuanya lepaskan. Kayak nggak terima berarti. Iya. Sholatnya kayak nggak terima. Akan masalah. Lepaskan dulu semuanya baru kita sampai. Lepaskan dulu semuanya baru kita sampai. Nah berikutnya lagi, rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika. Nah ini ya apa namanya era modern ini. Bait ini tepatnya. Rubbama bisa jadi dakhala riya itu masuk alaika kepada ya min haitsu la yanzurul khalqu ilaika, di mana orang itu enggak melihat kamu berbuat tapi riyanya masuk dalam diri kita. Kan definisi riya itu kan berbuat kebaikan atau berbuat sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Kan selalu begitu didefinisikan. Ternyata ada riya yang bisa masuk orang nggak melihat kita. Orang itu nggak lihat sebenarnya kalau kita berbuat baik, tapi kita sudah lihat itu. Orang nggak melihat kalau kita berbuat baik, kita berbuat saja,
Tapi ternyata dalam kebaikan kita ada unsur riya, di mana orang nggak melihat kita, padahal kita sedang berbuat baik. Tapi riaknya ada, Pak. Itu. Kenapa coba riaknya ada? Karena riak itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Riak itu ada di dalam hati kita. Maka ada tidak adanya orang. Kalau riaknya ada di dalam hati kita, itu nggak peduli apakah dilihat ataukah tidak. Walaupun dalam kajian-kajian, dalam definisi-definisi riak di dalam kitab-kitab zuhud atau kitab-kitab tasawuf atau akhlak, selalu didefinisikan riak itu adalah amal perbuatan yang ingin dilihat oleh orang lain. Apa katanya? Kasiran yadkhulu riya 'alaika wa anta fi makanin la yanzuru nasu ilaika fihi li'annahu adaqu min al-yaqin. Karena penyakit riya itu tipis sekali. Ya. Tipis sekali. Saking tipisnya susah untuk bedakan mana ikhlas mana riya. Ya. La yaqau illa aziz taufik, nggak ada yang bisa lepas dari sifat riya kecuali orang yang diberikan taufik. Ya. Anna riya kama yadkhulu al-amal idza amilahu sahibahu yadkhul fihi idza amilahu wahdahu wa ayyaqsuda bi ta'dhim an-nas lahu. Kenapa katanya? Nggak ada orang yang lihat, tapi ada maksud dalam hatinya. Ada keinginan dalam dirinya. Kalau dia banyak beribadah, kalau dia rajin ke masjid, walaupun orang lihat, dia akan dimuliakan oleh orang. Ya. Dia akan dimuliakan oleh orang. Orang akan melihatnya sebagai orang yang soleh. Orang memandangnya dengan orang yang waro, takwa dan lain sebagainya. Padahal waktu dia sholat, waktu dia zikir, enggak ada yang lihat. Tapi rasa kalau dengan ibadah ini orang akan lebih memuliakan kita, orang akan lebih punya anggapan berbeda kepada kita, itu riya masuk dalam diri. Bahkan ada yang lebih halus lagi gitu. Ada yang lebih halus lagi. Orang yang demi menghindarkan riya terkena sifat riya dalam dirinya. Ya. Ini mesti hati-hati juga. Saya pernah mencontohkan begini. Ada orang lagi belajar berriya bahwa kalau ibadah disembunyikan. Akhirnya dia kalau pas ibadah nunggu orang sepi. Karena supaya nggak dilihat orang karena takut penyakit riya. Ya, ini kepiawaian seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Lalu begitu ada orang yang berhenti karena takut riya. Begitu orang sudah pergi, dia sholat. Dia tetap sholat. Begitu orang sepi, dia sholat. Lalu tanpa sepengetahuan dia datang masuk orang. Nah, dia nggak tahu kalau akan ada orang. Tiba-tiba lagi sholat, ada orang masuk. Pintunya kedengar krek gitu. Sholatnya yang tadinya begini berubah sikap. Gitu ya Pak. Sholatnya yang tadinya nggak ada orang begini, pas begitu kedengar ada suara pintu masuk, sikapnya berubah. Lebih tertib. Nah, sikapnya berubah. Itulah yang namanya riya yang ada pada dirinya, padahal orang nggak lihat. Dia kan nggak tahu, mungkin orang pintu itu kegeser atau kena angin dan sebagainya, tapi karena merasa ada orang yang bakal melihatnya, berubah sikapnya. Maka sikap dari ibadahnya itu adalah ada unsur ingin dilihat orang, walaupun tidak dilihat. Kenapa? Karena lagi-lagi riya itu ada kudaki sifat yang paling tipis di dalam hati kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna ma akhwafu min ummati ar-riya wa syahwatul khafiyah. Yang paling aku takuti dari umatku itu adalah sifat riya, kata Nabi. Ya. Dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi itu keinginan-keinginan itu.
Nah inilah yang salah satu yang dikhawatirkan Nabi, yang ditakutkan Nabi adalah penyakit riya yang orang nggak banyak tahu. Banyak orang-orang mengklaim besar